Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tuftahu biha futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Jami' As-Siddiqi rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah membangunkan kita dari tidur kita, dan alhamdulillah kita mampu dan mau mengisi waktu pagi kita dengan sholat berjamaah, kemudian beriktikaf hingga matahari naik sepenggalahan, dan kita melaksanakan sholat isyraq dan sholat duha. Mudah-mudahan kebiasaan-kebiasaan yang baik ini min da'bis sholihin, dari kebiasaan orang soleh itu adalah seperti ini, mengisi paginya dengan duduk di majelis ilmu, berzikir, bertafakkur hingga matahari sempurna terbit, kemudian ia sholat 2 rakaat disebut dengan syuruk, karena ia berharap bahwa akan mendapatkan ganjaran pahala seperti haji dan umrah yang sempurna, yang sempurna, yang sempurna. Itulah sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka patut kita bersyukur kepada Allah jika hal ini mampu kita lestarikan, mampu kita pelihara dalam diri kita di sepanjang hayat kita. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, pada pagi hari ini kita memasuki surah Ar-Rahman, yang artinya yang maha pemurah. Surah Ar-Rahman, sifat Allah Ar-Rahman ya, dalam Asmaul Husna, yang artinya maha pemurah. Dalam memberikan sesuatu itu ya, tanpa pilih kasih ya. Maha pengasih tanpa pilih kasih, maha penyayang yang sayangnya tak terbilang. Nah, itulah Allah subhanahu wa ta'ala, Ar-Rahman Ar-Rahim ya. Apa bedanya Ar-Rahman sama Ar-Rahim? Kalau Ar-Rahman itu Allah mengasihi hambanya, memberikan kepada semuanya tanpa pilih kasih ya. Semut dikasih hidup, dikasih rezeki, dikasih apa yang menjadi kebutuhannya di dunia ini. Orang Islam dikasih
orang kafir pun dikasih. Nah, itu Ar-Rahman, semua dikasih, tidak ada yang tidak dikasih. Maka sampai saat ini kita tidak pernah mendengarkan berita bahwa semut mati kelaparan. Nah, tidak pernah kita lihat dengar berita seperti itu. Itu artinya bahwa semut itu ditanggung rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada yang melata berupa makhluk Allah di muka bumi ini kecuali Allah yang menanggung rezekinya. Burung, ya, semut, ya, ular, kalajengking, ya, makhluk-makhluk yang ada, yang kita tahu maupun yang tidak kita tahu, begitu banyaknya ciptaan Allah ini, semuanya ditanggung rizkinya oleh Allah. Nah, itu yang maksud dengan wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Apalagi kita, apalagi manusia yang terhormat, karena ciptaan Allah yang paling mulia itu manusia. Tadi kita dibacakan ayat oleh imam salat subuh kita, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia itu, al-insan, manusia, fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang paling gagah, paling cantik, paling baik. Ya, kita lihat mata manusia paling indah dibandingkan dengan matanya sapi, matanya makhluk yang lain. Ya. Manusia punya telinga paling indah dibandingkan dengan telinganya gajah, telinganya kerbau dan lain sebagainya. Itu ahsan itu isim tabdil, paling, yang diartikan ya, paling, isim tabdil. Pokoknya afdal, ahsan, akram, nah itu isim tabdil namanya, yang diartikan dengan paling, fi ahsani taqwim. Kemudian di dalam Al-Quran juga Allah berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Nah, di situ akramakum, orang yang paling mulia di antara kalian itu, kata Allah, adalah atqakum. Tidak dilihat dari warna kulit, cantik, gagah, atau penampilan fisiknya, atau dari hartanya, enggak. Tapi Allah memandang manusia itu paling mulia adalah atqakum, si paling bertakwa, si paling takut jok Allah Ta'ala, si paling taat gawe perintah Allah Ta'ala, dari tinggalan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ukuran mulianya seseorang di hadapan Allah itu adalah ketakwaannya. Oleh karena nikah, ya, kita berupaya untuk itu. Makanya bangun kita, yang kita lakukan adalah bagaimana supaya dicintai Allah. Ambil air wudu, kemudian sholat sunnah wudu, kalau masih ada waktu sholat tahajud, kemudian witir, ya, baru kita tunggu subuh. Menunggu subuh pun pakai wirid, pakai zikir, pakai baca Al-Quran. Datang subuh kemudian segera menuju panggilan hayya 'alas shalah subuh. Kita ditekankan di situ oleh muazin kita, as-shalatu khairum minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. Sampai begitunya kita diingatkan spesial hanya di waktu subuh saja, ya. Hadis tersebut dibaca oleh Bilal. As-salatu khairum minan naum.
saya rasa semua kita paham maknanya itu, ya. Menggubuk timur, gubuk barat, RT 1 sampai RT 4 paham maknanya. As-salatu khairun minan naum. Salat itu lebih utama, lebih baik daripada tidur. Tapi yang menjalankan hadis ini seberapa persen? Padahal kita tahu maknanya itu, ya. Kita tahu maknanya. Nah, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, mari kita bina ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiada henti, karena memang manusia itu berproses, Bapak Ibu. Tidak ada yang tercipta langsung sempurna. Tidak ada yang tercipta langsung sempurna baiknya. Tapi setiap hari ini harus berproses ke arah lebih baik, lebih baik, lebih baik, lebih baik. Jangan mundur ke belakang, ya. Jangan kita mundur ke masa lalu, tetapi mari kita maju ke depan, ke masa yang akan datang. Karena masa yang kita miliki itu saat ini untuk bisa berubah besok. Nah, ya. Kalau masa lalu itu sudah lewat, tidak bisa kita tarik kembali. Masa sekarang inilah milik kita. Saat ini kita punya kesempatan berbuat, lakukan saat ini. Yang besok itu masih gaib. Besok itu masih gaib. Jangankan besok, nanti siang, nanti sore itu masih gaib. Kita masih tidak bisa berada di dunia ini, atau kita malah sudah diumumkan nama kita, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita nggak tahu. Jadi masa yang akan datang ini adalah gaib, gaibun, ya. Nggak bisa kita tebak, tidak bisa kita prediksi, ya. Tidak bisa kita prediksi, karena sakit itu rahasia Allah, sehat itu rahasia Allah, mati itu rahasia Allah. Tidak ada yang diberikan informasi sebelumnya, ya. Cuman kita diberikan tanda-tanda saja, tanda-tanda bahwa ajal kita, umur kita itu sudah dekat. Amnah tiwuk rambok le otak teh, bahkan semet tuh wah rambok, bawak tuh rambok. Jangan rambok. Masya Allah. Hati-hati kalau sudah berumur 40 tahun itu harus banyak ingat mati. Tiang 42, umur tiang, Masya Allah. Semendak, ya. Lamun nurut umur Nabi niki 63 umurna pun meninggal. Jadi 42 sekarang Allahu Akbar, ya. Selikur, ya, sekarang selikur tahun jatah teh. Lamun teh nurut umur Nabi, itu pun tidak ada jaminan kita bisa sampai di situ. Ada yang dikasih jatah umur di dunia ini 18 tahun, 25 tahun, 50 tahun. Jatahnya itu kita nggak tahu. Nah, kesempatan hari ini, inilah kesempatan kita, kesempatan emas. Kalau orang bilang kesempatan emas untuk melakukan amal itu, ya hari ini. Karena hari esok itu belum tentu. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Itu di surah Al-Luqman dikatakan seperti itu, surah Luqman. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan dia lakukan besok. Apa pekerjaannya besok enggak tahu. Kita hanya bisa merencanakan, oh besok ini kita ngeramik, besok ini kita kita cat, besok ini kita, itu kita hanya bisa bilang begitu saat ini. Besok itu apa terjadi apa tidak masih gaib, Bapak Ibu. Ya masih gaib. Nah, ini jadi waktu itu 3, masa lalu, masa saat ini, masa besok atau masa yang akan datang. Ya ampun, sampai Allah bersumpah dengan waktu ini, Bapak Ibu. Wal asr, demi masa, demi waktu. Kalau kita tidak pandai menggunakan waktu ini, kata Allah, innal insana lafi khusr. Manusia itu rugi, kata Allah. Rugi. Yang bosan tengah niki bangkrut, bahasa ini.
pocol, pocol gati dengan sendiri tahu gunang waktu niki. Al waktu kasoib, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al waktu kasoib, waktu itu seperti pedang. Kalau engkau tidak bisa menggunakan pedang itu, maka engkau akan terpotong dengan pedangmu sendiri. Jadi kita harus bisa memainkan, memanage, mengatur waktu ini dengan sebaik-baiknya. Okay? Nah, jadi Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kalau masalah rezeki itu sudah ditanggung oleh Allah Bapak Ibu. Nggih, dendek susah-susah. Anden tuah tersebut elek lauhil mahfuz niki yak mau rezeki 1 miliar. Ndik tiak mati lamun dik teman mau sekik miliar niki. Anden tuah tersebut lauhil mahfuz niki 1 T, maka tidak akan kita mati sebelum dapat 1 T. Nah itu yang perlu menjadi kekhawatiran kita yang sangat, ataupun yang harus kita persiapkan mati-matian kalau bahasa anunya, sungguh-sungguh adalah bagaimana akibat setelah mati ini. Apakah kita bisa hidup bahagia di alam barzah kita, ataukah sebaliknya? Itu yang harus menjadi perhatian kita, ya. Makanya yang Allah katakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Yang dipersilahkan masuk ke dalam kelompok hamba-hamba Allah itu adalah ya, yang soleh, yang bagus perbuatannya. Soleh itu bagus, solihah itu wanita bagus, ya. Bagus pegawaiannya, bagus ongkatnya, bagus niatnya, bagus pergaulannya. Nah, ya. Itu yang dipersilahkan oleh Allah dengan panggilan mesra itu. Jadi selama hidup ini kita harus perbaiki terus, nah, ya, perbaiki terus tutur kata kita agar masuklah kita dalam firman Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kalian itu adalah atqakum, yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang takwa itu? Yang mampu menggunakan waktu hidupnya itu sebaik-baiknya, ya. Sebaik-baiknya waktu yang ia punya ini, sehat sebelum sakit, ya, luang sebelum sibuk, kaya sebelum miskin, ya, hidup sebelum mati, muda sebelum tua. Nah, ini kan 5 waktu. Ya gutanim khamsan qabla khamsin. Gunakanlah 5 kesempatan sebelum datangnya 5 kesempitan, sebelum datangnya 5 kesulitan. Hayataka qabla mautika, hidupmu sebelum matimu, ya. Syababaka qabla haramika, mudamu sebelum tuamu. Sihhatika qabla saqamika, sehatmu sebelum sakitmu. Ginaka qabla faqrika, kayamu sebelum miskinmu. Mumpung ada, bersedekahlah banyak-banyak mumpung ada, jangan ketinggalan untuk berinfak. Jadi ginaka qabla faqrika, kayamu sebelum miskinmu. Entah miskin dia tahu sedekah. Mumpung Allah titipkan kita rezeki, maka mari kita bersedekah. Itu kita memaknai atau memahami hadis Nabi, ginaka qabla faqrika, kayamu sebelum datang waktu miskin, dan seterusnya Bapak Ibu. Jadi waktu yang kita punya, waktu saat ini. Baik, kita masuk ke ayat pertama di surah Ar-Rahman. Ar-Rahman pakai ha, ya, Ar-Rahman, ya, Allah atau Tuhan yang Maha Pemurah, ya, Tuhan yang Maha Pemurah. Ai bitaisiri tilawatihi, ai 'allamal insan
Al-Qur'an bitaysiri tilawatihi wa hifzihi wa fahmu ma'anihi. Nah, Allah yang Maha Pemurah itu allamal Qur'an, mengajarkan manusia ini Al-Qur'an, sehingga Al-Qur'an ini mudah untuk dipelajari, membacanya, bahkan menghafalnya, bahkan mengetahui maknanya. Itu cara Allah mengajarkan Al-Qur'an kepada manusia ini. Allah telah memilih bahasa yang mudah dipahami oleh manusia. Allah menggunakan bahasa yang bisa dipahami oleh orang Arab maupun non-Arab, Arabiyun wa ajami, orang Arab dan ajami. Ajami itu luar Arab, termasuk kita ajami, ya, yang bahasa kita tidak menggunakan bahasa Arab, tapi Allah juga berikan kemudahan memahaminya selama kita mau belajar Quran. Kita akan dimudahkan untuk bisa membacanya. Yuk, banyak nyata itu bukan cerita, tapi nyata. Tidak pernah sekolah SD, tidak pernah kenal huruf abjad, tapi membaca Qur'annya lancar. Makanya alhamdulillah ibu tiang termasuk lain di sekolah, tapi membaca Quran, bahkan yang tidak punya baris itu bisa, perukunan itu bisa dia baca. Nah, itulah Allah Subhanahu wa taala, ya, memudahkan. Yassarna, kata Allah itu di Al-Qamar sebelum surah ini Ar-Rahman ini, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sungguh kami permudah Quran itu, ya, permudah. Maka kita dengar, kita lihat di TV Bapak Ibu, ya, Hafiz cilik, ya, anak yang berumur 3 tahun, 5 tahun, sudah lanteh baca Quran Bapak Ibu. Itu Allah berikan keistimewaan bahwa bahasa Al-Quran itu mudah dipahami, mudah dipelajari. Tinggal kita mau belajar apa enggak. Fahal mim muddakir, adakah yang mau mengambil pelajaran, adakah yang mau belajar? Maka kita jawab mau, ya. Maka kalau kita jawab mau belajar, insya Allah dimudahkan oleh Allah. Bahkan Naja, Pak Ibu, digomong itu kan sampai nasional, ya, sampai dicium tangannya oleh Syekh Ali Jaber, oleh syekh-syekh yang sudah terkemuka. Itu karena Allah titipkan karomah di anak tersebut, di kekurangan fisiknya, tetapi tidak dengan otaknya, ya. Walaupun fisiknya kurang, bahkan scan hasil otaknya itu tidak normal, tetapi Allah berikan keistimewaan bisa menghafal Quran, halamannya, posisi ayatnya, maknanya, tahu dia. Naja itu belum akil balik sudah seperti itu. Masya Allah, itulah Al-Quran Bapak Ibu. Allama al-insan, Allah mengajarkan manusia ini Al-Quran ini, ya, bitaysiri tilawatihi, dengan dimudahkan untuk belajar membacanya, wa hifzihi, dan menghafalnya. Cuman ada di kita malasnya mengulang itu. Coba kita rajin mengulang itu. Seperti Al-Fatihah, dinaran di apal Al-Fatihah apa Ibu? Dinaran di apal Al-Fatihah, umbein bilang jelu. Coba bilang jelu niki seki halaman bilang jelu, okay? Nah, baca dong. Itu disebut dengan metode menghafal, hafal tanpa menghafal. Boy sing ieu dong bacain bilang jelu, one-one baca hafal. Marak Yasin niki kan, Yasin de tuah sak gimana ya buka Quran, belajar tentang surah Yasin. Tapi karena sering kita dengar, sering kita bersama-sama, maka itu yang menuntun kita, ya, untuk menghafal. Asmaul Husna juga begitu, ya, karena kita sangat yakin dengan hadis Rasulullah, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman. Allah itu memiliki 99 nama, kata Nabi, mi'atun illa wahid. Ya, yang namanya 99 itu kata Nabi adalah 100 kurang 1. Sampai begitu. Ya. Kemudian faman ahsaha, barang siapa yang menghafalnya,
ahsa itu menghitung ya, menghitungnya dari Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, menghafal ya, menghafal. Dalam riwayat lain paman hafidhaha, barang siapa yang mampu menghafal Asmaul Husna itu, tentunya tidak sekedar lafziahnya, tahu maknanya. Ar-Rahman pengasih, Ar-Rahim maha penyayang ya, Al-Malik yang merajai, Al-Quddus yang maha suci, dan seterusnya ya. Jadi sampai As-Sabur. Nah, 99 Asmaul Husna kalau kita menghafalnya, paham maknanya, dan kita coba aktualisasikan dalam kehidupan kita, maka yang menanti kita adalah dakhalal jannah, masuk surga. Angka ambo bilang jelo niki sambil de begoreng, sambil de ngelak elek pawon niki, lamun dek teman apal puter anokna MP3 na. Ya Allah, ya Rahmanu, ya Maliku, ya Quddus, ya Salamu, ya Mu'min, ya Muhaiminu, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliqu, ya Bari, ya Musawwiru, ya Ghaffar, dan seterusnya. Ya. Jadi zikir Asmaul Husna itu luar biasa Pak Ibu. Mana dalilnya? Allah juga berfirman di surah Al-A'raf mengatakan walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Ya. Maka milik Allah lah al-asmaul husna. Firman Allah sendiri, fad'uhu biha, maka berdoalah dengan menyebut nama-namanya. Jadi kalau doa itu mau cepat diterima oleh Allah harus ada al-asmaul husnanya. Ya awwalal awwalin, ya akhiral akhirin, ya dzal quwwatil matin, itu asmaul husna itu ya. Atau ya Ghaniyu ya Hamid, ya Mubdi'u ya Mu'id, ya Rahim ya Wadud, aghnini bihalalika an haramik wa bi ta'atika an ma'siyatik wa bi fadlika amman siwak. Nah, sebelum kita minta kekayaan itu, minta rezeki itu, puji Allah dulu. Ya Ghaniyu, wahai yang maha kaya. Ya. Ya Hamid, wahai yang maha terpuji. Ya Mubdi, wahai yang memulai. Ya. Ya Mubdi, ya Mu'id, wahai yang mengembalikan. Jadi kita akan dihidupkan kembali. Itu Allah Mu'id, ya Mu'id. Ya. Ya Rahim, ya Wadud, wahai yang maha pengasih, penyayang ya. Ya Wadud, yang cinta mendalam. Wadud itu mencintai, cinta yang sangat mendalam ya. Allah itu sangat cinta kepada makhluknya, kepada hamba-hambanya ya. Bukti cintanya Allah itu kita dikasih hidup oleh Allah, dikasih bernapas oleh Allah, dikasih semua. Oksigen ini gratis, tidak perlu bayar. Kalau kita bayar oksigen ini berapa kita butuh uang untuk oksigen hari ini saja. Tapi Allah itu kasih itu semua. Allah kasih. Nah, ya. Jadi Ar-Rahman, Allah yang maha pemurah. Allamal Quran, yang telah mengajarkan Al-Quran ini kepada manusia, bitaisiri tilawatihi, dengan mempermudah untuk belajar membacanya, wa hifzihi, dan menghafalnya, wa fahmi ma'anihi, dan memahami makna-maknanya. Nah. Terus khalaqal insan, yang telah menciptakan manusia. Jadi si pihak itu nih Allah Ta'ala leman ujung rambut sampai ujung kaki ini adalah hasil karyanya Allah. Ya ampun dek kanggo saling Allah ngumbi ruwende sedengat batur niki ditekanggo Allah, bidang ditekanggo Allah, saingat sa putih ya. Jadi kulit putih, kulit hitam dikanggo saling Allah. Hidung mancong jok dalam atau tamu jok mancong jok luah pesek ya, dan kanggo saling ngolok niki ya. Kenapa? Karena itu hasil karyanya Allah. Itu membuktikan Allah itu maha kuasa, kuasa menciptakan yang mancung, kuasa menciptakan yang pesek,
kuasa menciptakan yang hitam, kuasa menciptakan yang sawo matang, kuasa menciptakan yang putih. Jadi kita melihat sesuatu itu yang kita ingat Allah, bukan yang kita lihat.